Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hanif Saputra, channel yang akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Panji Pragiwaksono, seorang komedian stand up komedi yang sering membawakan isu-isu politik. Kabarnya dilaporkan oleh perwakilan dari NU dan Muhammadiyah. Lantas, apakah yang menyebabkan Panji Pragiwaksono dilaporkan? Berikut kita akan melihat bersama-sama cuplikan video terkait materi yang dibawakan oleh Panji Pragiwaksono. Emang lu pikir kenapa NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang? Kenapa kira-kira? Karena diminta suaranya, gua kasih sesuatu yang lu suka. Happy lah. Ormas agama ngurus tambang, happy lah. Dan biar kita adil, sebenarnya nggak cuma ormas Islam aja, semua ormas agama ditawarin, tapi agama lain nolak. Ormas Islam, alhamdulillah rezeki anak soleh, kan? Pasti ditolak. Ini pasti karena aku rajin sholat, rezeki anak soleh nih diambil, guys. Gue denger HKBP nolak. HKBP bilang, mohon maaf ini ngurus lapor ribet banget, apalagi ngurus tambang, capek gue. Baik, itu dia teman-teman salah satu cuplikan ya yang akhirnya berimbas pada pelaporan Panji Pragiwaksono kepada pihak kepolisian karena diduga mencemarkan nama baik dari ormas, yaitu saya sebut namanya NU dan Muhammadiyah. Nah, lantas kita juga akan melihat kembali ya cuplikan-cuplikan video yang berkaitan dengan Panji Pragiwaksono dilaporkan kepada pihak kepolisian. Berikut video selanjutnya. Untuk pasal yang diterapkan dalam laporan ini adalah KUHP baru, ya, tentang penistaan agamanya pasal 1. Selanjutnya perkara ini masih dalam proses penyelidikan. Kami tegaskan proses penyelidikan, berarti kalau proses penyelidikan, kawan-kawan penyidik akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing yang bersangkutan, baik pelapor, saksi maupun saudara terlapor, ya, yang nanti kalau nanti hasilnya akan dilakukan gelar perkara, apakah ada unsur pidana atau tidak, nanti kita akan lihat dari hasil penyelidikan. Dan kami tegaskan pada hari ini, ya, sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, setiap penyelidikan tindak pidana mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh jajaran reserse Polda Metro Jaya dijamin pasti akan profesional, transparan, dan akuntabel, dan perkembangan proses penyelidikannya bisa diikuti oleh kawan-kawan media, terlapor maupun korban, ya. Ya, untuk pasal yang diterapkan dalam laporan ini adalah KUHP baru, ya, tentang penistaan agamanya pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang sebagaimana dimaksud dalam pasal, ya, 300 KUHP atau pasal 301 KUHP dan atau pasal 242 KUHP. Berikut teman-teman pengakuan dari perwakilan pihak Polda Metro Jaya mengatakan bahwa proses ini sedang dalam penyelidikan untuk ditemukan apakah ada unsur pidana atau tidak. Dugaan mengatakan bahwa jikapun ada unsur pidana, itu adalah pidana terkait penistaan agama berdasarkan pada KUHP yang baru. Nah, jadi bagaimana teman-teman memandang stand up komedi yang dipaparkan oleh Panji Pragiwaksono pada gelar acara Mensreya beberapa waktu lalu? Apakah materi yang dibawakan memang sensitif, merujuk pada ranah agama atau tidak? Nah, silakan teman-teman jika ada komentar silakan digaungkan di kolom komentar ya. Kita akan berdiskusi kembali di kolom komentar. Kemudian selanjutnya kita akan menonton video berikutnya. Ini dia. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Panji Pragiwaksono, seorang stand up komedi yang kemarin viral dengan mensreanya, dilaporkan ke polisi. Saya selaku
Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak pernah membuat sikap resmi untuk melaporkan yang bersangkutan. Jadi Muhammadiyah itu menerima kritik. Kalau itu memang benar, kami jadikan alasan membangun. Kalau tidak benar, akan kami sampaikan klarifikasi. Jadi saya yang membidangi hukum di Persyarikatan Muhammadiyah menyatakan tidak pernah ada laporan polisi dari Muhammadiyah. Kalau di pemberitaan menyatakan dari Aliansi Muda Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak mengenal organisasi itu. Nah itu dia teman-teman semuanya, pengakuan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama atau NU yang menegaskan bahwa pihak yang melaporkan Panji Pragiwaksono merupakan bukan bagian dari pimpinan Pusat Muhammadiyah maupun pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama. Nah lantas siapakah mereka yang katanya mengatasnamakan Muhammadiyah dan mengatasnamakan Nahdlatul Ulama untuk melaporkan Panji Pragiwaksono dengan dalih penistaan agama? Nah, ini masih menjadi pertanyaan teman-teman semuanya. Siapakah mereka? Siapakah yang mendalangi mereka? Siapakah yang menggerakkan organisasi ini? Dan motifnya apa? Kita tidak tahu ya, karena telah dikonfirmasi langsung nih dari pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui perwakilannya dan juga unggahan media sosial. Kemudian juga telah dikonfirmasi oleh pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama bahwasanya pelaporan Panji Pragiwaksono itu bukan bagian dari pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama. Nah itu dia teman-teman. Jadi ketika kita melihat pelaporan-pelaporan ini, kita juga menjadi bertanya-tanya ini. Sebenarnya siapa dalang dari pelaporan Panji Pragiwaksono? Kenapa pergerakannya begitu masif dan terstruktur secara sistematis? Ini terus menjadi pertanyaan bagi kita, dan kita sebagai masyarakat juga harus selalu kritis ya teman-teman semuanya, memandang persoalan-persoalan, terutama persoalan politik yang dikiranya sedikit sensitif. Nah itu dia teman-teman, sedikit berita terkait Panji Pragiwaksono dari video kali ini. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kalian semua telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan kalian semua semoga diberikan selalu kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Saya Hanif Saputra, pamit undur diri dari video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.